Ya biasalah kalau pedagang mah ada aja nawar. Ada aja yang nawar. Ya, Dengan iya. harga 3.000 Ya, ditawar. ada aja nawar 2.500. Nggak bisa pasti. Oh gitu, iya. Kalau dagang mah ada harga, ada penawaran. Iya betul. Nggak betul. mungkin 3.000 nih bayar aja, nggak mungkin. Biar harganya 10.000 tetap aja ditawar. Harganya 1.000 tetap masih ditawar. Kalau pedagang. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama gue Ipang Tapal Channel. Oke guys, dalam video ini gue sedang bersama petani kangkung dan bayam nih guys. Gue mau tanya-tanya berapa lama sih untuk bisa panen. Jadi gue akan interview, pengen tanya-tanya ke beliau. Oke, ikutin videonya ya guys, cekidot. Bang, ini sekarang kan lagi panen bayam nih bang. Nah untuk penanaman bayam ini kira-kira dari ditanam bibit itu berapa bulan bang untuk bisa panennya bang? Kalau tempatnya subur mah 28 hari kalau tempatnya subur. 28 hari bisa panen ya. Nen. Untuk kendala yang biasa didapat itu dalam menanam bayam ini kira-kira ada tingkat kesulitannya nggak bang? Ada aja. Itu apa diantaranya? Tandulnya itu hama. Itu. Hama ya. Nah, itu. Terus hama itu tergantung musim atau gimana? Ya, iya sih gantung musim, kalau nggak musim ya kagak, nggak ada. Oh. Terus ini kan sekarang udah musim panas nih. Ya kan biasanya untuk penanaman si bayam dan kangkung ini kira-kira tumbuhnya besar-besar atau sama aja? Ya, tingkat tergantung nanamnya jarang mah besar, nanamnya kayak kerep ya halus. Oh Bayam. gitu. Iya iya. Sama aja kangkungnya sama gitu. Tadi kan abang udah panen kangkung ya. Sekarang bayamnya nih. Nah untuk kangkung sendiri kira-kira berapa bulan untuk bisa panen bang? Sama harinya. Harinya sama ya? 28. Nah, terus nih cerita sedikit bang, kenapa nih sekarang itu kangkung darat itu lebih laku dibanding kangkung air? Itu apa alasannya bang? Ya itu kalau kangkung air kan dipotong, kalau kangkung darat ada akarnya. Ada orang kalau nggak ada akar itu kagak mau. Oh gitu. Dengan alasan karena banyak kejadian ada lintah ya bang ya? Ya mungkin juga itu katanya sih ada kejadian begitu lah. Makanya sekarang banyak permintaan di pasar itu untuk kangkung udah berikut akarnya ya. Padahal pada ketika si pembeli untuk membeli kangkung tersebut itu dia tetap minta dipotongin juga ya pada akhirnya ya. Minta dibuang akarnya. Minta dibuang ya, padahal yang dia butuhkan sebenarnya kangkungnya, tapi ketika dia lihat nggak ada akarnya tetap dia komplain, tapi ketika ada akarnya dia minta bantuan. Kalau dulu kan kangkung potong. Iya. Itu gara-gara itu kata ada lintah. Jadi orang nggak pernah mau makan kangkung yang di air itu, orang potong katanya sih ada lintah itu. Jadi orang nggak pada mau, jadi mau kangkung darat. Kangkung darat dulunya gua dipotong kangkung darat. Ya sekarang orang kalau nggak ada akar itu nggak mau. Iya, karena alasan dikhawatirkannya kangkung air ya, yang karena memang kangkung air itu biasanya suka ada lintahnya ya. Iya, sih katanya ada lintah dulu, udah pernah itu pada lintah. Jadi orang ketika makan kangkung berkembang biak di perutnya ya. Iya. Oke bang, saya mau nanya lebih jauh nih bang mengenai pasarnya nih bang untuk si kangkung ini. Apakah orang untuk makan kangkung biasanya atau bayam itu mudah bosen atau biasa aja? Emang jadi kebutuhan sehari-hari? Bulan sehari-hari itu mah kalau kangkung bayam mah. Ya kangkung bayam kan enggak, kalau nggak ada orang nyari anak ya anak-anak kan, kalau anak masih kecil kan harusnya dikasih bayam. Iya betul karena manfaatnya ya. Oh ya nih, kira-kira kalau misalnya untuk jual tiap harinya itu bisa nyabut berapa ikat bang? Ya kalau kita buat ngecer di pasar emang kita dapat 100 ikat bang. 100 ikat ya? Iya, kalau kita buat ngecer mah berngeteng lah itu. Nah kalau penjual nih biasanya jual berapa duit ini biasanya pasarannya? Kalau kayak kita kan kebun ya. Kalau kasih pedagang kan. Pedagang aja dah, ceritanya tentang pedagang aja dah. Mereka umumnya jual berapa untuk satu ikatnya? Saya kata pedagang jual 3.000. 3.000 ya? Iya. Oke. Satu ikatnya 3.000 semana sih kira-kira? Ini. Oh segitu 3.000 ya? 3.000 segini. Wah ternyata nggak begitu mahal ya. Sedikit sensitif nih bang, saya nanyanya nih.
untuk jual ke pedagang kira-kira dalam satu ikat ini berapa Bang? Kalau boleh saya tahu untuk modalnya Bang. Saya ikat ini, saya kasih 2.000. 2.000. Kalau pedagang ya orang nggak tahu, ada yang 3.000, ada yang 3,5 kalau pedagang. Gitu. Apa kalau lagi sulit ya goceng. Iya betul. Petani biasa menanam kangkung dan bayam selama 28 hari. Itu terbilangnya memakan waktu cukup lama. Nah, ketika beliau untuk panen, untuk dijual harga ke si penjual lagi, ke si pengecer, itu dalam satu ikatnya hanya Rp2.000. Ini Bang, berapa petak Bang biasanya Bang? Kalau misalnya dalam ini Bang. Nih, dalam panen ini kira-kira bisa berapa ikat nih Bang? Kalau kotak ini, kita bisa 500 lah. Oh, 500 ikat. Berarti 500 ikat dikali 2.000 ya. Berarti berapa tuh duitnya? Kali aja. Sejuta ya? Hah? 1 juta ya. 1 juta dalam 28 hari. Ya, sekarang kalau kita ngitung duitnya, duit 1 juta memang cukup besar. Tapi kita lihat dari perjuangan si petaninya itu dalam sebulan. Sekarang dia harus memacul, dia harus nyiram dan sebagainya, beli pupuk, bijinya. Coba, berarti terbilangnya minim untuk penghasilan petani. Tapi buat petani yang dirasakan bukan dari nilai si rupiahnya, tetapi rezeki barokahnya. Betul nggak Bang? Amin. Iya. Gitu. Iya. Abang ini pedagang apa pengepul nih? Pedagang. Oh, pedagang ya. Ya, saya pengen tanya-tanya nih ya. Oke. Ini dengan Bang siapa namanya? Bang Niman. Bang Niman, Bang. Ini kan tadi saya sudah tanya nih ke Bang Na ini sebagai petani nih. Dia kan itu dari menanam bibit ke panen ini untuk harga eceran yang dijual ke si pedagang itu seharga Rp2.000 per ikatnya. Nah, kalau seandainya sudah di tangan Abang, kira-kira untuk dijual ke pembeli sekitaran berapa tuh Bang? 3.000. 3.000. Berarti keuntungannya cuman Rp1.000. Nah, kalau selama didagangin itu tiap harinya bisa habis berapa ikat? Ya paling bisa banyak kali 50 ikat, 30 ikat. Gitu. Oh gitu. Untuk Abang berdagang ini bukan hanya sekedar kangkung aja. Apa aja Bang yang dijual biasanya Bang? Ya, kepisang, serai, gitu, dan pandan wangi. Oke, berarti dicampur aja. Itu dagangnya di pasar atau di mana? Di pasar. Di pasar ya. Ketika Abang jual ini nih, si kangkung ini, itu kira-kira tiap harinya habis aja apa? Pernah ada yang nggak habis apa gimana? Habis aja sih. Habis aja ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah dikit mah. Nah, karena memang untuk bayam dan kangkung ini sebenarnya orang nggak ada bosannya ya untuk makan sayuran ini. Sayur itu kan nggak ada orang nggak ada bosannya. Betul. Buat para penonton pemirsa nih mengenai ketika mereka untuk membeli sayuran ke pedagang, kira-kira wacannya seperti apa Bang? Untuk biar supaya jangan ditawar kah atau gimana dengan harga segitu? Nah. Ya biasalah kalau pedagang mah ada aja nawar. Ada aja yang nawar Ya, dengan harga 3.000 ditawar. Ya, ada aja nawar 2.500. Nggak bisa pasti. Oh gitu, iya. Kalau dagang mah ada harga, ada penawaran. Iya betul. Nggak mungkin 3.000 nih bayar aja, nggak mungkin. Ada aja. Iya, kalau seandainya mereka belinya istilah lebih dari 1 ikat ya pasti ditawar ya. Iya pasti aja lah orang mah, pokoknya tawar aja. Iya. Kagak ada orang yang belanja dan nggak ada yang nawar. Oke. Orang Indonesia memang seperti itu ya. Iya, Betul. ya ada aja. Iya. Biar harganya 10.000 tetap aja ditawar, harganya 1.000 tetap masih ditawar. Kalau pedagang mah. Oke guys, ini sebenarnya testimonial memang sehari-hari seperti itu, memang ibaratnya nggak di mana pasti memang kita nih sebagai pembeli kalau seandainya nggak nawar itu serasa nggak afdol. Iya, kagak pantas lah lagi pedagang mah. Iya. Di bidang apa juga namanya pedagang mah ada aja. Kita beli ya nawar, kita jual gua ada yang nawar. Betul. Oke guys, buat kalian yang lihat video ini jadi tahu bagaimana perjuangan petani untuk bisa mendapatkan uang dari dia menanam bibit ke mencapai panen dengan selama 28 hari, itu sebenarnya terbilangnya cukup minim untuk pendapatan mereka. Tapi memang karena peluang kerja sekarang ini semakin sulit dan juga
ya sebenarnya sih bukan bicara dari nominal uangnya itu sendiri, dari kepuasan dan berkahnya si rezekinya itu yang didapat buat petani. Ketika kalian membeli sayuran dari pedagang dengan harga satu ikat 3.000 atau mencapai 5.000 rupiah, itu terbilangnya cukup murah guys. Jadi kalau seandainya kita untuk menanam sendiri, terbilangnya cukup sulit guys. Dengan waktu yang 28 hari dari bibit ke panen, itu terbilangnya bukan waktu yang singkat. Belum lagi untuk nyiramin, terus lagi untuk menggemburkan tanah, terus lagi untuk beli bibit dan dipupuknya. Jadi dengan keuntungan yang petani dapat itu sebenarnya tidak seberapa, tidak sebanding dengan tenaga yang dia keluarkan. Jadi saran saya, jika kalian ingin membeli ke pedagang, itu jangan ditawar dari harga segitu. Itu udah cukup murah banget, karena kita lihat kangkung dan bayam itu manfaat vitaminnya sangat tinggi. Oke guys, terima kasih sudah menonton video gue dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe, karena subscribe itu gratis alias tidak bayar. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya ya guys. Oke, cukup sekian saja video ini. Hormat dari gue, salam berkarya.